Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Diana Oktabella dengan NPM 2111090005 dan Sonia Palasa dengan NPM 2111090029 dari kelas Fisika 3A mata kuliah Listrik Magnet dengan dosen pengampu Bapak Ardian Asyhari MPD. Berikut video pembahasan problem 2.4. Baiklah, di video kita kali ini kita akan membahas problem 2.4, di mana soalnya find the electric field a distance z above the center of a square loop sheet A carrying uniform line charge lambda. Figure 2.8. Hint use the result of example 2.2. Maksud dari soal ini itu temukan medan listrik pada jarak Z di atas pusat lingkaran persegi atau sisi A yang membawa lambda muatan garis seragam. Seperti di gambar 2.8 dengan petunjuk menggunakan hasil contoh dari 2.2. Oke, jadi kita akan menjawab soal ini. Nah, dalam soal ini kan kita diminta untuk menemukan jumlah medan listrik di titik P. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan hasil yang diturunkan dari contoh soal 2.2 sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan hasil dari contoh 2.2 tersebut. Nah, oke, jadi ini hasil dari contoh soal 2.2 yang mana hasilnya itu adalah F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali 2 lambda L per H akar H kuadrat plus L kuadrat dikali Z topi. Nah, dari hasil contoh 2.2 ini tuh menunjukkan bahwa ada muatan garis dengan kecepatan muatan lambda yang memiliki panjang 2L. Sehingga pada jarak H ini dari pusat garis itu mengisi jumlah medan listrik yang jatuh. Nah, semua titik ini itu akan sama dengan pernyataan ini, di mana ini akan memenuhi besarnya, sedangkan Z topi ini akan menjadi arahnya. Nah, jadi sehingga pada titik ini jumlah medan listrik itu sama. Nah, untuk menuju ke arah Z ini itu akan berguna untuk kita dalam memecahkan soal ini atau memecahkan masalah dalam soal ini. Nah, karena jika kita menggambar konfigurasi di sini seperti ini, itu tuh kita dapat melihat bahwa sebenarnya itu hanya kombinasi dari 4 kasus ini. Yang menggabungkan garis secara bersama-sama. Oke, jadi kita akan tarik medan listrik pada titik ini. Berada pada jarak Z. Di sini Z-nya. Setelah menarik medan listrik dari titik Z, maksudnya setelah kita menarik medan listrik dan kita letakkan pada jarak Z dari pusat, nah masing-masing sisi ini memiliki panjang A.
Nah, oke, jadi dari gambar ini bisa kita ketahui bahwa kita sebenarnya hanya memiliki 4 muatan garis. Oke, jadi kontribusi untuk medan magnet yang sebelah sini itu akan menuju ke arah sini. Terus untuk bagian sini atau kontribusi dari sisi ini tuh agak sama, sehingga akan naik sebagian ke arah ini, dan sama untuk kedua sisinya. Nah, untuk menemukan jumlah medan listrik pada titik ini, kita hanya perlu menggabungkan untuk panah yang berasal dari 4 muatan garis di sini, sehingga kita dapat melihat hanyalah kombinasi dari 4 kasus dari contoh 2.2 ini. Nah, jadi untuk gambar ini tuh sebenarnya adalah 4 kombinasi garis dari contoh 2.2 ini. Jadi yang harus kita lakukan hanyalah menerapkan rumus ini dan kemudian dikalikan dengan 4. Nah, sekarang kita fokus pada kontribusi dari sisi ini, sisi yang sebelah sini. Nah, Anda dapat melihat bahwa garis yang di sebelah sini itu agak sedikit berbeda. Kita misalkan bahwa ini panjangnya 2L. Oke, dalam hal ini 2L sama dengan A, koma H sama dengan, nah untuk H sendiri itu dalam hal ini akan menjadi jarak dari sini ke sini. Nah, Anda dapat melihat bahwa jarak ini tuh dapat diberikan oleh teorema Pythagoras. Nah, sehingga kita tahu bahwa bagian ini tuh melebihi ketinggian ini di sisi Z. Nah, sehingga jarak dari pusat ke titik itu dimana H sama dengan akar A per 2 pangkat 2 plus Z kuadrat sama dengan Z kuadrat plus A pangkat 2 per 4. Nah, baiklah, di sini kita dapat mengganti ini langsung ke dalam rumus dari hasil contoh 2.2 ini untuk menemukan jumlah medan listrik yang berasal dari muatan garis. Ini. Jadi untuk medan listriknya itu tinggal masukin aja ke rumus yang ini. Di E sama dengan 1 per 4 I epsilon 0. Untuk ini tinggal jadi lambda kali A per akar Z kuadrat plus A kuadrat per 4 dikali akar Z kuadrat plus A kuadrat per 4 plus A per 2 pangkat 2. Nah, setelah selesai, karena kita memiliki satu muatan baris, jadi kita kalikan dengan 4. Nah, itu harus menjadi jumlah total dari kontribusi dari 4 garis ini dengan benar. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bahwa semua ini menuju ke dua arah yang berbeda, sehingga dapat kalian lihat bahwa tanda panah ini tuh akan menunjuk ke arah yang berbeda. Dia akan berkontribusi ke satu arah. Oke, selanjutnya kita akan melihat untuk sisi yang sebelah sini. Nah, jika kita mematahkan garis ini menjadi komponen vertikal dan komponen vertikal ini sendiri, di mana vektor ini di sini dapat dipecah menjadi komponen horizontal dan vertikal. Nah, jadi kita akan mengalihkan dengan 4.
Nah, untuk tetanya kita taruh di sini. Jadi dikali dengan 4 sin teta. Yang kita lakukan selanjutnya itu adalah untuk menemukan nilai dari 4 sin teta ini. Oke, untuk sin tetanya, karena z-nya di sini, tetanya akan kita taruh di sini dan membaginya dengan panjang garis sisi miring. Jadi untuk sin tetanya itu kita ambil dari sini dengan garis miring ini, yaitu sin teta sama dengan z per akar z kuadrat plus a pangkat 2 per 4 karena menggunakan teorema Pythagoras. Nah, jadi E sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 lambda A per akar z kuadrat plus a kuadrat per 4 dikali akar z kuadrat plus a kuadrat per 4 plus a per 2 pangkat 2 dikali 4. Nah, untuk sin tetanya diganti dengan z per akar z kuadrat plus a kuadrat per 4. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah E sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 lambda A kali 4 kali Z itu jadinya 4 lambda AZ per Z kuadrat plus A kuadrat per 4. Nah, untuk yang ini tuh hasil dari ini. Ini kan A per 2 pangkat 2. Jadi hasilnya A kuadrat per 4. Jadi Z kuadratnya turun. A kuadrat per 4 kita coret dengan A kuadrat per 4, hasilnya A kuadrat per 2. Nah, jadi untuk z-nya sendiri itu kita ambil dari garis ini, kita namakan garis yang ke atas ini, anggap saja ini adalah garis Z. Nah, jadi z ini tuh untuk menentukan arahnya. Nah, maka jawaban dari soal 2.4 itu adalah E sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 4 lambda AZ per Z kuadrat plus A kuadrat per 4 akar Z kuadrat plus A kuadrat per 2 dikali Z topi. Nah, ini dia hasil untuk mencari medan listrik dari gambar 2.8. Baiklah, itu tadi pembahasan dari problem 2.4. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.